kita ketahui Bu, Pak, apa arti kemerdekaan? Kita ketahui merdeka itu adalah suatu yang mana mempunyai makna apabila berkaitan dengan kemerdekaan. Kunaon itu? Subhanallah. Apa itu arti merdeka? Yang mana apabila makna berarti khusus perhatian khusus ya baru ya tahun payungan mudah-mudahan shotnya baru, amin. Jangan kalah sama di Peluknas baru ya, harus shotnya baru misalnya kurang udunan siap ibu udunan karena itu bermanfaat untuk kita. Arti kemerdekaan apabila kita artikan dengan suatu kenegaraan berarti merdeka itu adalah suatu wilayah yang mana wilayah tersebut terbebas dari namanya penjajah. Terbebas dari apa? Penjajah. Terbebas dari penjajah dan juga terbebas daripada hal yang mana semua benar ini. Tadi Bu, merdeka kalau kita artikan dari suatu kenegaraan, kemerdekaan itu adalah suatu wilayah, suatu konstitusional yang mana itu terbebas dari yang namanya penjajah. Penjajah itu adalah pendatang yang mana mereka itu ingin mengambil alih atau kekuasaan suatu wilayah. Dan pada tanggal 17 Agustus 1942 dengan proklamasinya Bapak kita yaitu Insinyur Soekarno memproklamasikan bahwasannya kemerdekaan Republik Indonesia terbebas dari yang namanya penjajah, terbebas dari namanya penjajah. Apakah ada kaitannya dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada tidak Bu? Ada tidak Pak? Ada kaitannya. Kalau cakupannya hanya negara, maka dia terbebas dari penjajah. Tapi kalau kaitannya dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lahirnya Nabi ke muka bumi ini memerdekakan seluruh alam semesta, memerdekakan kebebasan seluruh alam semesta. Apa yang diperdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yukhrijun nasa minaz zulumati ilan, memerdekakan manusia, membawa manusia, mendorong manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benar. Itulah kemerdekaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada kesamaan di hari kemerdekaan pada saat ini, yakni dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kerucutkan kembali karena cuma 7 menit lupa ya. 7 menit. Apa sih makna merdeka bagi kita umat Islam? Apa sih makna merdeka bagi kita yang beriman? Apa sih makna merdeka yang kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka cara kita memerdekakan negara kita, cara kita memerdekakan dan juga mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah memerdekakan, yaitu adalah ghazwatul fikr. Apa artinya ghazwatul fikr? Yakni memerdekakan pikiran kita, memerdekakan pikiran kita. Memang ada pikiran yang terjajah? Ada tidak? Bapak, ada tidak pikiran yang terjajah? Ada. Apa pikiran yang terjajah? Pikiran yang terjajah
kita ingin merdeka, sebelum kita memerdekakan negara kita, sebelum kita ingin merasakan makna merdeka, maka merdekakanlah dulu diri kita sendiri. Merdekakan dulu diri kita sendiri. Merdekakan Pak diri kita sendiri. Sudahkah kita merdeka hati kita? Apakah sudah merdeka? Apa arti yang merdeka? Hati yang merdeka adalah mana hati tersebut terjauhkan, dihindarkan dari sifat-sifat hati yang kotor. Kalau hatinya masih kotor, berarti hatinya belum merdeka. Kalau pikirannya masih kotor, berarti pikirannya belum merdeka. Kalau seluruh jasadnya dia tidak lakukan untuk hal kebaikan, maka jasadnya ini tidak merdeka. Maka ada kalimatnya, sekali merdeka tetap merdeka. Artinya apa? Usaha untuk memerdekakan seluruh jasad kita, usaha untuk memerdekakan pikiran kita, usaha untuk memerdekakan hati kita harus dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan berusaha. Maka momentum ini para hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah salah satu contoh yang mana sangat-sangat menimbulkan hal positif bagi kita. Kenapa bisa positif? Kenapa bisa positif, Pak? Karena 81 tahun yang lalu kita ini adalah keturunan daripada nenek-nenek moyang kita. Berkat mereka lah para hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita bisa merasakan ketenangan. Berkat mereka lah para pejuang-pejuang kita bisa berusaha, kita bisa membuka warung, kita bisa berdagang berniaga dengan aman dan tentram. Tapi seandainya pada saat itu nenek moyang kita mereka tidak memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin saat ini kita masih sengsa. Saya boleh berdiri nggak, Bu? Boleh berdiri, Bapak? Boleh ya? Supaya biar lebih enak ini, mohon izin para kesepuhan. Cuma sedikit lah, cuma sebentar. Apa maknanya kemerdekaan itu para hadirin jamaah rahimakumullah? Ini menjadi takdir bagi kita, membuka sejarah bagi kita. Seandainya momentum ini, seandainya hari kemerdekaan ini, maaf, selalu diisi dengan hal-hal yang negatif, selalu diisi dengan hal-hal yang mana tidak menimbulkan hal positif bagi generasi bangsa, bagi anak-anak kita, bagi generasi kita yang akan datang, maka sungguh licik bagi kita yang mengaku kemerdekaan Indonesia, yang mengibarkan bendera merah putih, tetapi mereka tunduk merusak perjuangan daripada nenek moyang kita. Betul tidak? Betul tidak? Bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu, maaf, boleh kita bergembira ria, boleh. Saya juga suka bergembira ria. Bukan berarti melarang, bukan berarti mengancam, tidak. Tetapi selayaknya momentum seperti ini, mari kita ajak mereka semua mengingat, menghaulkan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu haul? Haul itu. Tapi haulnya bukan memperingati orang yang soleh, haulnya bukan memperingati ulama, tetapi haulnya memperingati negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sangat licik. Mereka berani apa? Mereka berani bertumpah darah. Mereka berani apa? Mereka berani dikuburkan di mana saja. Mereka berani apa? Mereka berani mati dimanapun mereka berada. Bahkan tidak diketahui di mana kuburannya, bahkan tidak diketahui bagaimana meninggalnya. Tapi apabila pada saat ini kita justru menginjak-injak mereka dengan cara apa? Dengan cara kegiatan-kegiatan yang negatif. Di mana rasa syukur kita kepada negara kita? Itu baru pandangan kita terhadap negara. Apalagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kenegaraan saja kita masih banyak kekurangannya. Kenegaraan saja kita masih banyak melecehkan negara kita sendiri. Kenegaraannya saja kita masih banyak melalaikan, dan juga gampang banyak kita melupakan jasa-jasa para pahlawan kita. Apalagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memerdekakan seluruh alam semesta ini, membebaskan
dari orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang apa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang jatuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sederhana, kalau mau Indonesia bubar, jangan ada rayakan hari kemerdekaan. Kalau mau Indonesia pecah belah, jangan ada kesatuan. Maka begitu pula logikanya, kalau mau nyakiti hati Nabi Muhammad, jangan sholat. Kalau mau menyakiti negara, jangan ada hari kemerdekaan. Kalau mau membubarkan Indonesia, jangan ada yang namanya kesatuan. Sederhana. Maka kita balikan kepada momentum Maulid. Kalau kamu mau menyakiti hati Nabi Muhammad, tinggalkan jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan. Itu sama saja menyakiti hati kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sholat, jangan zakat, jangan apa lagi, jangan puasa. Kewajiban itu adalah yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jerih payah Nabi memerdekakan kita agar kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Bukan hanya nikmat di dunia, tapi juga nikmat di akhirat. Tapi kenapa kita kadang-kadang tidak berpikir sampai ke sana? Tapi kenapa terkadang kita ini tidak merasa bahwasannya hal tersebut yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita dan juga oleh Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka momentum inilah para hadirin, setiap momentum tersebut kita harus mendapat kita kecintaan kita. Momentumnya kecintaan kepada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, dan juga dibalik kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyakiti hati Nabi. Kalau di dalam Nabi memang kenapa Pak Ustaz kok bisa menyakiti hati Nabi? Bukan perkara sholat. Loh, ada dalam kitab darkirnya. Loh, ada dalam kitab Isra wal Mi'raj. Mi'rajnya Nabi menangis, minta doa balik kepada Allah supaya diringankan. Ya Allah, ringankanlah hamba-Mu, jangan kasih waktu dalam sehari 50 waktu kita keringanan, Bu, Pak. Supaya diringankan waktu sholat. Akhirnya bolak-balik Rasulullah dan sampailah ke penghujungnya, yakni menjadi 5 waktu. Itu perjuangan Nabi, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kita yang dijajah tidak, loh kita yang hidupnya enak luar biasa, loh kita tidak ada kafir harbi yang wajib kita perangi di tempat kita, tetapi justru kita menolak. Dalam bahasa sederhananya adalah kita ini meninggalkan perkara yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tamparan keras bagi kita para hadirin. Inilah tamparan keras yang mana menyentuh dalam hati kita. Maka mudah-mudahan momentum ini menjadi giroh, membuka semangat kepada kita semua agar bisa menemukan kecintaan kita kepada negara kita Indonesia dan juga menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kahartos ibu sadayana. Bapak kahartos sadayana. Kahartosnya. Mohon maaf Al-Fakir tidak bisa panjang kali lebar. Ya, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Maaf tidak bisa bercanda karena memang Al-Fakir tidak diuntukkan untuk bercanda, tidak bisa stand up karena Al-Fakir juga bukan stand up. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Marilah kita kita sebagai penghormatan kepada Nabi besar Muhammad, kita membacakan Mahlul Qiyam, doa dan juga junjungan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kami memanggil kepada seluruh tokoh dan juga guru-guru kita agar bisa memasuki podium yang telah disediakan oleh panitia. Sallallahu Muhammad
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Dal Husaini, marhaban
ببركة نبي محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة نبي محمد Allah berfirli dunubi ya Allah bi barakati Nabi Muhammad ya Allah بدر